silakan duduk. Nah, oke. Ini yang mau berobat dedenya ya? Iya, adanya. Oke, adenya namanya siapa Bu? Biar saya catat terlebih dahulu. Namanya Tina, sebulan 25 hari. 1 bulan 25 hari. Oke, kenapa ini Bu dibawa ke puskesmas? Ini anaknya rewel Bu, kemarin nangis terus di rumah. Oke. Terus mencret. Mencret berapa kali Bu? 6 kali udah seharian kemarin Bu. 6 kali sekali Iya. kemarin ya. Ada muntah? Nggak ada sih Bu. Muntah nggak ada. Nggak ada. Ini atau sufor Bu? Nah kemarin itu kan di puskesmas pas lahiran itu sempat ASI Bu. Sempat ASI, oke. Terus sampai di rumah itu kan ASInya tuh kering dan bayinya tuh rewel, jadinya saya kasih susu formula. Dikasih susu formula. Iya. Oke, untuk susu formulanya takarannya berapa Ibu biasanya bikin? Takarannya berapa ya Bu ya? Untuk pembuatan sufornya di rumah berapa mili? Di rumah itu kan ada botol yang kecil tuh Dok, itu paling 30 mili Dok. 30 mili ya, itu berapa kali Ibu memberikannya? 3 kali. 3 Terus kali. pas diare ini saya encerkan lagi Dok. Diencerkan lagi, diencerkannya jadinya Jadi setengahnya itu setengah ya. Nah, biasanya kan setakar 1 sendok 30 Iya. mili. Nah itu saya kurangnya aja. Jadinya setengah takar aja ya, Iya. tapi tetap 30 mili. Iya, tetap 30 mili. Oke. Ini tadi berat badannya kita dapatkan 2.900 gram. Kemudian panjang badannya 50 cm. Lalu untuk posyandu kemarin berat badannya 2.950 ya Bu ya? Iya, Betul ya? pas posyandu kemarin. Pas posyandu kemarin 2.950 ya. Oke, tapi untuk panjang badannya tetap di 50 cm. Iya, Ya Bu ya? tetap sama. Berarti kemarin waktu posyandu juga mendapatkan imunisasi ya? Iya. Untuk menyusuinya nih, untuk ASINya, kalau sehari berapa kali menyusuinya? Kemarin tuh pas pulang cuma 3 kali Dok. 3 kali nyusuin. Iya. Itu pas saya 3 kali pas siang sama 3 kali pas malam. Pas rewel-rewelnya malam gitulah Dok. itu baru disusuinnya. Iya. Berarti sehari paling banyak cuma 6 kali. Iya. Ditambah lagi dengan susu formulanya. Iya, Ya? sama susu formula. Susu formulanya berapa kali Bu? Sama 3 kali? 3 kali juga. 3 kali juga. Oke. Memang dari awal setelah dari melahirkan itu langsung ASI ya Bu ya? Iya, awalnya ASI. Langsung ASI ya. Iya. Nah, kalau untuk sufornya berarti hanya menggunakan botol dot. Iya, cuma pakai Botol ya. itu tadi. Baik Ibu, kalau yang dari saya lihat, kenapa ini untuk berat badannya kalau kita masukkan ke dalam tabel ya Bu ya, untuk 1 bulan 25 hari itu ya Ibu, tadi kan kita melakukan penimbangannya. Nah untuk ini kita tadi masukkan ke tabel, untuk tabel gizi, status gizinya itu didapatkan dia untuk anak Ibu ini masuknya ke gizi buruk seperti itu. Nah sebelum itu saya tanyakan dulu untuk cara Ibu menyusuinya bagaimana selama ini Bu? Biasa Bu, kayak gini. Bentar. Nih anaknya gini aja Bu. Oke, kepalanya yang miring ya, Iya, badannya kepalanya yang miring. badannya nggak ngadep Badannya ke nggak Ibu ya. ngadep ke Oh ibu oke. saya. Gini Dia doang. nyusunya bentar kah atau lama Bu? Cuma sebentar, habis itu dilepas lagi. Cuma sebentar udah lepas gitu ya, jadi tidak puas gitu ya Iya, rasanya nggak puas anaknya ya. Nah kalau setelah Ibu menyusui, apakah Ibu merasakan lapar, habis itu langsung makan atau bagaimana? Iya, langsung makan sih Bu, soalnya kan cepet lapernya kalau Iya, menyusui itu. oke. Nah selama ini untuk Ibu menyusui, Nggak ada sih Bu selama ini Bu. selama ini makan Iya, semua makan aja, semua. telur makan, Telur makan. terus ikan, daging dimakan juga. Iya, makan aja semuanya ya. Oke, baik Ibu. Kalau dari cara menyusuinya, dengan Ibu frekuensinya sebanyak siang hanya 3 kali, malam 3 kali, itu yang menyebabkan waktu posyandu di awal ya 1 bulan awal itu berat badannya 2.950. Kemungkinan itu juga bisa yang menyebabkan berat badan anak Ibu jadinya turun. Padahal kan lahir di angka 3.000 gram ya Bu ya waktu itu. Nah baik.
Nah, kalau kita lihat di sini untuk 6 bulan pertama, karena anak ibu masih 1 bulan 25 hari, itu masih masuk di pada 6 bulan pertama ya Bu ya. Nah, di sini kan ada gambar untuk ibu menyusui. Ya, bisa kita lihat. Lalu di sini juga ada. Nah, di saat ibu menyusui ini, kalau memang ibu misalnya haus atau butuh misalnya, karena kadang kan kalau kita duduk terlalu lama bisa pegel ya Bu ya, bisa dibantu untuk suaminya untuk memijatkan belakang ibu dulu gitu ya. Nah, di sini ada mungkin ada neneknya yang tahu nih anaknya mungkin merasa kurang disusui, udah kasih yang lain aja, mungkin air putih atau susu formula ya. Bagusnya untuk 6 bulan pertama itu hanya ASI saja gitu. Nah, untuk posisi menyusuinya juga sampai malam hari pun sama gitu ya, tetap disusuin saat malam hari. Lalu frekuensinya kita akan lihat. Nah, untuk pagi hari bisa ibu lihat gambarnya ada 4 ya Bu ya. Berarti untuk pagi hari minimal itu 4 kali ibu menyusui ya, begitu. Kemudian saat siang hari, di saat dia mungkin kan biasanya anak-anak yang masih kurang dari 6 bulan itu tiap 2 jam sekali dia pasti minta menyusu gitu ya. Nah, untuk siang hari pun sama, 4 kali juga menyusuinya minimal gitu ya. Nah, untuk malam pun sama, karena kalau malam biasanya kan beberapa bayi bisa begadang untuk minta menyusu gitu, sama 4 kali juga. Jadi total dalam sehari itu ibu menyusui minimal 12 kali begitu. Lebih banyak ya Bu ya? Iya, jadi harus lebih sering untuk menyusuinya ya. Seperti ini, apakah mulut bayi ibu posisinya seperti ini ketika menyusui? Enggak sih, dia kayak cuma bagian pentilnya aja Bu. Bagian pentilnya saja ya. Oke, nah yang ini seharusnya memang untuk bayi itu ini mulutnya, ini aerola putingnya. Jadi nanti usahakan ibu harus melihat anaknya dulu, mulutnya terbuka dengan lebar apa tidak. Kalau belum terbuka dengan lebar, jangan dikasih dulu putingnya. Nanti ibu akan pasti seperti awal lagi. Ini jadinya mencucu posisinya begini ya. Jadinya lecet. Iya betul. Jadi lebih sering lecet. Jadi dia pun menghisapnya tidak maksimal gitu ya. Jadi usahakan seperti yang digambar. Ini kan terbuka semua ya. Mulutnya harus terbuka lebar. Kemudian bibir bawahnya juga harus terbuka, bibir atasnya terbuka, baru hak. Ini baru posisi yang bagus. Jadi ibu tidak sakit, anaknya pun nyaman gitu untuk menyusu kepada ibunya gitu. Jadi ini posisinya harusnya. Baik, coba saya contohkan ya Bu ya. Biasanya ini anaknya saya angkat dulu sebentar, ibu tangannya seperti ini anaknya saya taruh, kemudian hap. Jadi kepala badannya lurus menghadap ibu semua gitu. Jadi pasti dipastikan ini anaknya tidak mungkin ketutupan hidungnya gitu. Iya, nanti jadi ibu merasa nyaman. Kalau ibu merasa pegal di sini, ibu ganjel bantal di sini. Gitu ya. Jadi enak, ibu enak, anaknya juga enak menyusuinya. Jadi kalau memang anaknya sudah kenyang, dia sudah selesai menyusui, dia pasti akan memberi tanda gitu ya. Atau dia cuma ngenyop aja tapi tidak keluar ASI-nya, tidak apa-apa. Nanti lama-lama semakin sering ibu menyusui, semakin banyak nanti keluar. Nah, kalau yang namanya yang biasanya awalnya bayinya ASI, kemudian tiba-tiba dikasih susu formula, kadang bisa jadinya mencret anaknya gitu ya. Ini kan kemarin mencret karena kalau saya lihat itu dari pemberian susu formulanya bisa jadi seperti itu. Berarti susu formularnya ini apa di stop dong? Saran saya di stop dulu, kita coba untuk ibu menyusui lebih sering begitu ya. Nah, ini kan posisinya boleh berbagai macam Bu. Ini yang tadi posisi yang seperti biasa, atau ibu tangannya mau megangin badan bayinya dengan sampai kepala, kemudian ibu tangan sebelah kirinya memegang payudara ibu. Jadi benar untuk memastikan aerolanya masuk semua, putingnya masuk semua. Jadi posisinya bukan mencucu lagi gitu. Nah, ini untuk posisi di malam hari. Paling enak itu posisi di malam hari karena ibu dan bayinya sama-sama istirahat. Jadi tapi tetap harus diperhatikan untuk malam hari ya. Takutnya ibu terlalu
apa namanya pulas tidurnya, terus nggak dilihat lagi anaknya, takutnya ketutup dengan payudara gitu. Kemudian, nah untuk ini ibu kalau memang full di rumah tidak perlu melakukan ASI juga tidak apa-apa ya. Yang penting lebih baik menyusui secara langsung seperti itu. Oke, yang pasti sebelum ibu menyusui itu ibu tetap harus melakukan cuci tangan. Oh, cuci tangan juga. Iya, tetap harus melakukan cuci tangan ya Bu ya. Karena kita nggak tahu, misalnya ibu habis di dapur tiba-tiba anaknya nangis mau minta nyusu gitu, ibu langsung lupa cuci tangan, itu pun bisa menyebabkan anaknya jadinya diare, itu juga bisa atau mencret begitu ya Bu ya. Oke, sampai sini apakah ibu sudah jelas? Nanti kita akan evaluasi lagi ya Bu ya, kontrol lagi untuk datang kembali ke sini 7 hari, kontrol lagi ke sini ya Bu ya, biar kita lihat bagaimana untuk berat badan anaknya begitu ya Bu ya. Sementara untuk yang mencretnya akan tetap saya berikan obat dulu ya. Demikian tadi praktek konseling ibu menyusui. Yang dapat saya amati di sini adalah yang pertama adalah dalam melaksanakan konseling ada istilah yang dikenal 17. Jadi yang pertama adalah salam. Konselor sudah memberikan salam dan menawarkan bantuan. Kemudian mempersilahkan duduk, itu sudah dilaksanakan. Kemudian menyingkirkan benda-benda yang bisa menghalangi terjadinya konsultasi antara klien dan antara konselor dengan klien, itu sudah dilaksanakan. Kemudian bahasa tubuh yang sopan itu sudah dilaksanakan. Kemudian adanya perkenalan dan menumbuhkan keberanian antara klien dan konselor, sehingga klien bisa menceritakan masalah apa yang ada di menjadi masalah klien itu sendiri. Kemudian yang tadi adalah S, yang salam. Kemudian yang T, tanyakan. Konselor sudah menanyakan adanya keluhan dan hambatan yang dihadapi oleh klien. Kemudian selama pembicaraan sudah ada terjadi kontak mata. Kemudian si konselor sudah meyakinkan beberapa keterangan yang diberikan untuk membantu kliennya menemukan akar masalahnya. Kemudian di dalam menguraikan itu sudah menyampaikan informasi gizi yang berkaitan pada masalah klien. Kemudian mengupayakan klien untuk memahami permasalahan ini sudah dilakukan oleh konselor. Kemudian menggunakan media, salah satu medianya adalah itu sudah digunakan. Kemudian kita masuk kepada bantu bantu. Konselor sudah membantu klien untuk menyesuaikan masalah yang dihadapi kemungkinan. Kemudian memilih dan memperbaiki masalah. Klien sudah dimudahkan untuk memahami kemungkinan kesulitan yang terjadi, terutama di dalam menyusui, memberikan ASI terhadap bayinya. Kemudian konselor sudah menjelaskan apa yang menjadi informasi atau sumber daya yang bisa digunakan, terutama di dalam melaksanakan kegiatan memberikan ASI terhadap bayinya. Kemudian mengatasi beberapa masalah, yaitu masalah terhadap ibu untuk menyusui bayinya. Kemudian konselor sudah melakukan ataupun mengulang informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir daripada konseling ini. Demikian
komen dari saya terhadap kegiatan konseling hari ini. Terima kasih.